Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahandian Eliana, mahasiswa Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang berjudul The Role of Broaden and Build Theory, Experimental Typical Orientation, Membangun Spesifik Kompetensi Pelajar, yang mana dibimbing oleh Bapak Sumiana, MSc AKCA sebagai dosen pembimbing. Nah, untuk outline presentasi hari ini itu akan dimulai dari introduction, kemudian akan disambung dengan literatur review, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Nah, seperti kita tahu bersama bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT saat ini sangat masif, dan ini secara konstan akan mempengaruhi profesi guru atau pengajar sesuai dengan penelitian Graham et al. 2009 dan Osgood 2016. Nah, di tengah perkembangan ini, para guru ini dituntut untuk mengembangkan knowledge dan kompetensi mereka sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar. Nah, eh, tuntutan kepada guru dan pengajar ini di spek kompetensi disadari bahwasanya eh, ketika guru memiliki kompetensi yang baik, maka mereka akan mampu atau akan bisa berintegrasi dengan baik dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ini bisa meningkatkan keberhasilan performance dari peserta didik dalam bentuk hasil belajar. Nah, maka penelitian ini akan menginvestigasi orientasi siswa yang mempengaruhi kompetensi yang mereka miliki sesuai dengan penelitian Ferreira et al. 2022 dan 2023. Maksudnya adalah di tengah tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru, disadari bahwasanya ada faktor yang mempengaruhi mereka. Di penelitian ini disebutkan yang mempengaruhi kompetensi mereka itu adalah orientasi. Dan jika dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini akan fokus bagaimana orientasi mempengaruhi kompetensi, dan kemudian nanti akan membawa broaden and build theory melalui emosi positif atau positive emotion yang akan mempengaruhi kognitif mereka dan berujung pada konsekuensi student achievement atau hasil belajar yang baik. Nah, kalau penelitian yang lain banyak menyebutkan tentang emosi positif dihadapkan dengan emosi negatif, seperti technostress pada penelitian Borle, Smith, dan Sriwi Darmaneli et al. Nah, di penelitian ini, seperti yang disebutkan, bahwasanya ini nanti akan menyelidiki atau menginvestigasi teori Broaden and Build sebagai positive emotion atau emosi positif yang bisa dilihat dari bentuk happiness, anticipation, dan interest-nya yang bermuara atau nanti ujungnya pada pengaruh atau hasil dari hasil belajar atau student achievement sebagai konsekuensinya, sesuai dengan penelitian Claudio et al. 2023 dan Eccles and Wickfield 2020. Nah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh orientasi tipikal atau typical orientation terhadap kompetensi atau spesifik kompetensi yang dimiliki para pelajar pendidikan akuntansi. Kemudian, apakah ada pengaruh positive emotion para pelajar pendidikan akuntansi ini terhadap student achievement atau hasil belajar sebagai pelajar. Kemudian yang terakhir adalah tujuan penelitian. Tujuannya adalah membuktikan secara empiris bahwasanya benar ada pengaruh typical orientation terhadap spesifik kompetensi. Dan kemudian untuk membuktikan juga secara empiris adanya pengaruh positive emotion kepada hasil belajar atau student achievement para pelajar.
Nah, motivasi dari penelitian ini adalah peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini karena di balik masifnya perkembangan teknologi, kemudian ini tidak lepas dari peran individu sebagai subjek utama yang akan mengantarkan pembelajaran. Maka akan menjadi penting untuk memperhatikan subjek ini di dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah peneliti melihat urgensi lain, yaitu untuk memberikan evidence bahwasanya benar positive emotion ini berpengaruh pada achievement para mahasiswa atau pelajar dengan menggunakan teori Brown and Mill sebagai critical reasoning dari orientasi dan kompetensi. Nah, untuk di literatur review, bagian pertama yang akan dibahas di sini adalah bagaimana sebenarnya orientasi yang diukur secara agregat ini mempengaruhi kompetensi yang diukur secara keseluruhan, sesuai dengan penelitian Ross et al., Lee and Shaw dan West. Nah, selain itu di bagian ini juga akan membawa Broaden and Build teori melalui positive emotion untuk mengungkapkan bahwasanya emosi positif ini memiliki fungsi untuk memperluas akumulasi berpikir individu yang nantinya akan mempunyai dampak atau memiliki dampak untuk membangun sumber daya intelektual mereka, kemudian membangun sumber daya fisik, dan terakhir membangun sosial individu mereka. Sesuai dengan penelitian Sri Widarmanili et al. 2022 dan kemudian ada Saldogi and Hejasi 2021. Nah, perbedaan orientasi dan kompetensi sehingga disebutkan typical orientation dan spesifik kompetensi ini dibedakan karena adanya perbedaan kognitif yang dimiliki oleh individu. Sesuai dengan penelitian Asep Arafi, kemudian Eccles and Whitfield and Cheng et al. Ini membuktikan bahwasanya setiap orang atau setiap individu ini memiliki orientasi dan kompetensi yang berbeda. Nah, untuk di hipotesisnya sendiri, ini nanti terdiri dari 4 hipotesis. Hipotesis 1 dan 1 fokus kepada bahwasanya orientasi yang dimiliki oleh siswa berbeda pada 4 kelompok orientasi. Yang pertama adalah learning teaching, kemudian profesional, kemudian technical issue, dan terakhir adalah personal and social orientation. Nah, yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa juga berbeda. Nah, yang berbeda ini dalam kompetensi apa? Pertama itu ada kompetensi desain, kemudian yang kedua ada profesiensi, yang ketiga ada exertion, dan yang terakhir ada ethics. Nah, setiap individu ini seperti yang disebutkan bahwasanya mereka memiliki orientasi dan kompetensi yang berbeda, dan ini dikelompokkan berdasarkan kognitif yang mereka miliki. Oleh karena itu hipotesisnya dibangun menjadi 2, pertama hipotesis 1 dan kemudian hipotesis kedua. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian hipotesis ketiga disebutkan bahwasanya ketika seseorang memiliki orientasi, maka ini akan mendorongnya kepada kompetensi yang mereka miliki. Nah, setiap orientasi dan kompetensi ini didukung oleh cognitive endowment. Asumsinya adalah ketika siswa dengan orientasi learning teaching akan memperoleh prestasi lebih tinggi dalam kompetensi yang mereka miliki. Asumsinya adalah kompetensi desain. Begitu juga dengan profesional yang asumsinya akan memperoleh nilai atau prestasi lebih tinggi pada skop profesiensi sampai dengan personal dan social orientation dan ethics sebagai kompetensinya. Kemudian yang terakhir adalah tesis ini memberikan gambaran bahwasanya hubungan yang kuat antara orientasi dan kompetensi oleh positive emotion yang dibawa oleh Brown and Bill ini akan mendapatkan achievement atau nilai yang lebih tinggi ketika dia ditreatment dengan positive emotion dibandingkan dengan yang tidak ditreatment dengan positive emotion. Jadi asumsinya adalah siswa dengan orientasi learning teaching, kemudian technical issue, sampai dengan personal dan social orientation ini akan mendapat nilai atau achievement lebih tinggi dibandingkan achievement lebih tinggi ketika dia di-treatment dengan positive emotion dibandingkan ketika dia tidak di-treatment dengan positive emotion, sehingga muncullah hipotesis yang keempat. Nah, di metodologinya sendiri, di penelitian ini, peneliti menerapkan desain eksperimen di twin subject 4x4, artinya setiap partisipan ini diberikan 1 kali
kesempatan untuk menyelesaikan penelitian sampai dengan terakhir. Ini sesuai dengan penelitian Sriwidar Manili et al. 2022. Jadi 4x4 itu maksudnya adalah ada 4 typical orientation, kemudian 4 spesifik kompetensi. Ini yang nantinya akan dieksperimenkan. Kemudian melalui sejumlah pertanyaan, ini akan mengantarkan subjek penelitian nanti pada kelompok orientasi dan kompetensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir nanti ada penugasan sebagai tolak ukur apakah benar adanya perbedaan kognitif yang disebabkan oleh pengaruh positive emotion. Nah, materi yang digunakan di penugasan nanti adalah materi pembelajaran akuntansi intermediate accounting oleh Kiso et al. 2019. Jadi penelitian ini mengadopsi materi merchandising cycle yang selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa soal yang akan dikerjakan oleh partisipan atau subjek dalam penelitian. Nah, untuk pengukuran variabel, orientasi dan kompetensi ini diukur dengan menggunakan item kuesioner. Jadi penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin. Skala 1 menyatakan sangat setuju, dan kemudian skala 5 menyatakan skala 1 sangat tidak setuju, kemudian skala 5 menyatakan sangat setuju. Kemudian ukuran orientasi dan kompetensi ini menjadi ukuran awal untuk mengelompokkan individu sesuai dengan orientasi dan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian untuk student achievement sendiri atau variabel konsekuensi, ini akan muncul apabila partisipan atau subjek menyelesaikan penugasan yang mereka lakukan setelah menjawab kuesioner. Kemudian eksperimen ini sendiri ini disimulasikan dengan soal yang berkaitan dengan materi akuntansi. Kemudian terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan itu dua pertanyaan pilihan berganda, terus kemudian 2 lagi pilihan esai seperti itu. Kemudian setiap jawaban yang benar ditandai dengan angka 1, dan kemudian salah atau tidak mengisi jawaban ditandai dengan angka 0. Nah, teknik pengumpulan data sendiri, jadi peneliti membuat janji kepada pihak fakultas atau universitas, dan peneliti membuat surat sebagai bentuk izin kepada pihak fakultas atau universitas. Nah, ini berlangsung selama mata kuliah akuntansi di awal atau di sesi pembelajaran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan peneliti dengan pihak yang terkait. Jadi partisipan ini akan berpartisipasi melalui situs eksperimen yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian sebelum menghadapi materi, peserta ini akan mengisi data dan kemudian kuesioner untuk mengelompokkan setiap partisipan berdasarkan nilai atau skor yang terkait orientasi dan kompetensi mereka. Selanjutnya secara random peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan apa yang mereka isi, orientasi apa dan kemudian kompetensi apa. Nah, prosedur penelitian eksperimen ini mengharuskan peserta untuk menjawab 4 pertanyaan pilihan seperti yang disebutkan sebelumnya untuk mengukur student achievement setiap partisipan selama proses penugasan. Nah, teknik analisis data sendiri ini untuk mencapai skor tertinggi dilakukan pembobotan dengan skala Likert 5 poin seperti yang disebutkan. Jadi, misal mereka mengerjakan soal kodenya misalnya LT Design 7, memiliki 7 jawaban benar dan 3 jawaban salah secara spesifik. Maksudnya adalah ketika dia menjawab benar maka akan diberi poin 1, ketika dia salah atau tidak memberi jawaban maka akan diberi poin 0. Sehingga nanti di akhir maka disimpulkan SA atau student achievement yang diperoleh adalah 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0. Ini menunjukkan tingkat pencapaian yang selanjutnya akan berlaku dengan partisipan yang lain sampai dengan terakhir. Nah, setelah transformasi data akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terkait dengan kuesionernya, apakah valid atau reliable. Kemudian uji hipotesis penelitian terkait penelitian hipotesis 1 sampai dengan ke-4, dan terakhir uji post hoc test ketika hipotesis 0 itu tidak terjawab, maka akan dilakukan uji post hoc untuk membandingkan dua data atau lebih. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian dari audiens semua. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.